Saya lihat, saya perhatikan wajah-wajah jemaat Tuhan begitu menggairahkan, menggembirakan, penuh semangat, penuh sukacita. Itu pertanda Tuhan kita hidup. Ada amin, saudara? Haleluya. Lebih 2 bulan saya di Biak, karena memang ada sesuatu yang perlu kami lakukan di sana. Saya minta ampun sama Tuhan karena saya meninggalkan pelayanan satu. Minta ampun sama Tuhan. Genap 2 bulan rencana mau kembali ke Sorong. 1 minggu sebelum kembali ke Sorong, 4 hari rencana sebelum kami rencana beli tiket, saya tiba-tiba harus berurusan dengan hotel bintang 5 di Biak. Saya terpaksa harus istirahat. Bayangkan, sudah punya kerinduan, cepat kembali, ingin melayani, ingin bersatu dengan Tuhan. Tapi malam itu saya diberikan ke rumah sakit. Saya punya tangan, bayangkan, sampai 7 kali ditusuk-tusuk, sampai saya teriak. Saya bilang sama suster, saya ini sudah rumah sakit mana di Sorong tidak pernah sebelum saya masuk. Jangankan Sorong, Makassar, saya punya tangan mungkin sudah ribuan kali infus. Baru kali ini 7 kali saya punya tangan ditusuk-tusuk belum dapat. Sampai saya bilang, stop sudah, tidak usah lagi, biar sudah, tidak usah diinfus. Sakitnya luar biasa. Tapi itulah bagian daripada pembentukan proses yang harus saya jalani. 6 hari saya di rumah sakit di Biak. Hari yang ke-7 saya keluar. 2 atau 3 hari kemudian kami beli tiket dan berangkat kembali ke sana. Tuhan baik. Sekalipun saya sakit, tapi saya bilang Tuhan baik. Ada rencana Tuhan yang indah di balik pengalaman saya dirawat di rumah sakit di Biak. Puji Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama hari ini. 1 Korintus pasalnya yang ke-4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 saja. Saya suruh 1 Korintus pasal yang ke-4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Maka saya bacakan Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandangkan sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh satu pengadilan manusia, malahkan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebabnya aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian
dari Allah. Ayat yang ke-6, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan kepada sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ya, kalau kita baca dengan seksama, kita pelajari, kita perhatikan, ini berbicara tentang hubungan antara rasul-rasul dengan jemaat atau hubungan antara pelayan dengan jemaat. Ya, ada 3 hal penting dari firman Tuhan yang hari ini kita pelajari bersama. Ya, kita perhatikan perayaan yang pertama. Firman Tuhan berkata begini, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Demikianlah harusnya. Paulus bilang, Paulus punya harapan, punya alasan, karena pasal sebelumnya rupanya ada perselisihan antara jemaat di Korintus tentang Paulus dan Apolos. Makanya Paulus bilang, harusnya kamu memandang kami sebagai hamba Kristus. Hendaknya, harusnya jemaat memandang kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba Kristus. Artinya jangan memandang kami secara berlebihan. Paulus bilang kami tidak menuntut dipandang secara berlebihan. Kami hamba-hamba Tuhan di sini pun tidak menuntut dipandang secara berlebihan. Kami hamba, kami pesuruh, kami bukan Tuhan. Kami bukan Tuhan, kami pesuruh. Kami karyawan, kami bukan majikan. Kami bukan bos. Jangan diperlakukan berlebihan. Kata Paulus, dan itu pun harus terjadi dalam setiap jemaat lokal. Makanya dia bilang, hendaknya. Ya. Kalau kita kembali ke 1 Korintus pasal 3 ayat 4 dan 5. Tapi saya baca paling jelas kalau terjemahan edisi terjemahan sederhana. Ya, begini. Dengan demikian, kalian harusnya menganggap kami sebagai pelayan Kristus, karena Allah sudah mempercayakan. Karena saya ulangi, dengan demikian kalian, minta maaf, maksudnya ayat yang ketiga, pasal yang ketiga, ayat yang ke-4 dan 5. Hal ini terbukti karena di antara kalian ada yang berkata, saya pengikut Paulus, dan yang lain berkata, saya pengikut Apolos. Ketika kalian berkata seperti itu, kalian masih seperti orang duniawi. Jadi antara Paulus dengan Apolos, mereka punya pengikut, melebih-lebihkan mereka. Nah, mereka tidak suka yang seperti itu. Kalau bahasa
sesuai dengan bahasa Indonesia di sini dia bilang begini. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukan karena hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi bukan rohani? Kemudian ayat yang kelima paling jelas. Kalau dari terjemahan sederhana, apakah Apolos orang penting? Tidak. Bahasa sederhana dia bilang, apakah Paulus orang penting? Tidak. Apakah saya Paulus orang penting? Tidak. Tidak, kami hanyalah pelayan Tuhan. Tuhan Yesus yang menjalankan tugas darinya, yang menolong kalian untuk percaya penuh kepadanya. Jadi mereka menyadari dan mengakui bahwa mereka tidak penting. Mereka hanya pelayan yang dipercayakan untuk menuntun umat Tuhan mengerti kebenaran. Itu. Nah, terjadi kira-kira zaman seperti itu. Ada yang melihat hamba Tuhan tertentu dipandang berlebihan. Sekali lagi, kami ini hamba loh. Saya senang biasa teman-teman saya orang Papua kalau saling menyapa, kalau ketemu hamba Tuhan, hamba. Kalau ketemu pun dia bukan panggil namanya, tapi dia panggil hamba, selamat pagi hamba. Iya. Teman-teman saya dulu di kantor kalau ketemu hamba Tuhan, dah. Yang sekarang juga begitu. Pertama saya lihat, kenapa dipanggil hamba? Tuh ternyata dia pendeta. Bukan dia hamba. Gue pakai balik lebih jauh. Iya. Makanya kami bisa bilang kami ini keset. Kami tidak mau dilebih-lebihkan. Kami tidak mau disanjung. Dihargai boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai ada kesan seakan-akan kami sudah dipertuhan. Jangan. Tuhan, itulah dia Tuhan dan Tuhan. Kami hanya pesuruhnya. Kemudian yang berikut di sini, firman Tuhan katakan begini. Sebagai hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan, kami sebagai hamba Kristus kepada kami dipercayakan, diberi kuasa penuh. Tidak main-main seseorang diberi kuasa penuh atau dipercayai. Atau dipercayakan berarti memang orang itu dipercaya. Kami hamba tapi Tuhan percaya kami. Bisa dimengerti? Kami hamba tapi Tuhan percaya kami. Tuhan tidak melihat latar belakang pendidikan kami, sosial kami, tapi Dia sudah memilih kami karena Dia percaya kami. Iya, Dia percaya kami. Makanya 1 Korintus 9 ayat 17 dibilang begini. Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggara yang ditanggungkan kepada kami. Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggara yang ditanggungkan atau dipercayakan kepada kami. Saya sengaja uraikan ayat 1 ini supaya bisa didengar. Kemudian yang terakhir bilang, iya, yang dipercayakan rahasia Allah. Apa itu rahasia? Pertama saya, maksudnya rahasia itu apa? Apa itu rahasia? Kami dipercayakan rahasia
Kalau kita baca di sini pada Roma pasal 16 ayat 25 sampai 26, biar kita mengerti. Roma pasal 16, rahasia adalah Injil, kabar baik. Tolong Roma pasal 16 ayat 25-26. Saya kalau baca sini saya kurang. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang Dia didiamkan berabad-abad. Saya ulangi. Bagi Dia, ulang masih ayat ke-25. Tetapi bagi Dia, ayat 25. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Jadi rahasia, kenapa sih dibilang rahasia? Zaman dulu, waktu zaman Torah, keselamatan itu hanya untuk orang Israel, hanya untuk orang Yahudi. Itu rahasia buat orang lain. Mereka tidak perlu tahu itu. Itu zaman perjanjian lama, maksudnya zaman Torah dulu. Keselamatan itu rahasia. Orang lain tidak boleh tahu. Orang yang bukan Yahudi atau bukan orang lain itu dinamakan orang kafir. Mereka tidak perlu tahu tentang keselamatan. Makanya di rahasia. Rahasia yang didiamkan, bayangkan didiamkan berabad-abad lamanya. Jadi yang dimaksud rahasia adalah Injil, kabar baik, firman Tuhan, kebenaran. Nah, kepada kami dipercayakan. Kepada kami diberi mandat, hak penuh, kuasa untuk menyampaikan rahasia ini kepada umat manusia. Kalau dulu tidak, sekarang dengan adanya Yesus, semua manusia harus selamat. Keselamatan bukan saya untuk orang Israel. Kalau jangan dulu boleh. Nah, dunia ini manusia semua suku bisa diselamatkan melalui pemberitaan Injil melalui hamba-hamba itu. Tidak gampang orang diberi kuasa. Saya kalau mau berangkat, misalkan saya punya rumah yang mewah, saya tidak gampang mau serahkan kunci ke orang yang saya tidak percaya. Harus saya betul-betul yakin bahwa orang ini dapat dipercaya. Baru saya percayakan, tolong awasi jaga saya punya rumah, saya punya harta. Jelek-jelek tapi dipercaya sama Tuhan. Dipercaya sama Tuhan. 26 bilang apa? 26. Lanjut 26. Ya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Jadi dengan adanya Yesus, keselamatan untuk seluruh manusia. Kalau dulu tidak, khusus untuk orang Israel saja. Makanya itu dikatakan rahasia. Jadi sebagai hamba Tuhan, sekalipun kami bersuruh, kami hanya karyawan. Tapi kalau dilihat dari kebenaran firman Tuhan, ada satu keutamaan kami di sini, bahwa kami dipercaya Tuhan. Ada amin? Kami dipercaya, diberi kuasa penuh untuk memberitakan firman Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang sama dia punya anak rohani,
Timotius, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktu. Ya, saya tidak tahu, mungkin karena Bapak Gembala percaya saya minta maaf, Bapak Gembala. Tadi malam habis latihan pulang, Bapak Gembala bilang, Pak Martin, bersama ya. Saya pegang firman, siap dilalah baik atau tidak baik waktu. Kenapa? Jangan sia-siakan kepercayaan yang Tuhan berikan. Jadi ayat 1 dan ayat 2, hamba Kristus yang dipercaya. Kemudian ayat 2 disitu katakan begini, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Ternyata hamba-hamba Tuhan dan dipercayakan oleh Allah, mereka punya integritas. Harus mampu mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Seperti apa? Siap jadi teladan dalam segala, mempertanggungjawabkan kepercayaan yang Tuhan berikan. Jadi hamba Tuhan, kami punya kelemahan, kekurangan, tapi kami siap mempertanggungjawabkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami melalui kehidupan. Rasul Paulus bilang sama Timotius 4 ayat 12 bagian B, jadilah teladan dalam apa? Perkataan. Jadi teladan dalam perkataanmu, jadi teladan dalam tingkah lakumu, jadi teladan dalam kasihmu, ketaatanmu dan kesucianmu. Kami bersama, kami berusaha semampu yang kami lakukan, dan semua hamba Tuhan seperti itu. Semua hamba Tuhan seperti itu. Karena itu harus bisa mempertahankan kepercayaan. Apa yang sebagai hamba Tuhan, apa yang kita katakan harus kita lakukan sebelum jemaat melakukan. Jadi memulai dari diri sendiri. Kami katakan, ya kami harus lakukan. Jangan kami katakan baru kami tidak lakukan. Jangan kami katakan tidak boleh simpan amarah sampai matahari terbenam, ya. Jangan denda. Sementara kami pendenda. Itu bukan teladan. Bukan teladan itu. Tolong dibuka. Tampilkan 1 Timotius 4 ayat 12. Saya kalau baca di sini saya kurang jelas mungkin karena mata. Ayat 12 ayat yang 12. Satu 4 ayat 12. Ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Berikut, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Katakan dan lakukan. Yang kedua, dalam tingkah laku. Hamba Tuhan harus bisa menahan diri. Amin. Jangan sampai istri masak kelebihan garam terus tangan melayang di pipi. Ya kan? Ini hamba Tuhan ini. Nanti terjemahkan yang selanjutnya. Kemudian apa lagi? Tinggal dalam kasihmu.
Bicara kasih bukan kata doang, harus ada prakteknya. Amin. Bicara kasih lewat ada orang kecelakaan, bukan tolong, tapi dia lewat saja. Tolong ada orang celaka di sana. Dan tidak tolong, asal dia tolong dulu. Dan kasih itu harus dipraktekkan. Tuhan butuh itu yang nyata, bukan perkataan. Yang kedua, dalam kesetiaanmu. Sebagai seorang hamba Tuhan harus setia kepada Tuhan. Amin. Setia pada pelayanan. Setia melayani. Terkecuali ada alasan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Tapi jangan berdalih. Saya minta maaf, saya tidak bisa melayani karena cuma dalih aja, alasan saja. Oh, berdosa. Harus setia kepada Tuhan. Dan kedua, tanggung jawab. Yang berikut, setia kepada keluarga. Ada amin? Ini yang paling penting. Kan firman Tuhan bilang, yang sama-sama saja aku tidak setia, tidak mungkin kau tidak pernah, yang kau tidak lihat kau setia, itu mau kosong, itu tipu itu kau tipu. Aku setia kepada Tuhan. Kalau ternyata setia kepada nama itu, ya. Kalau di HP, kalau ada teman perempuan pakai nama laki-laki di situ. Akhirnya kalau telepon bunyi, Pak ini, gua punya teman Matius ada telepon ini. Pak Gereta. Belajar setia. Setia. Sedemikian juga istri, setia kepada suami. Selain kepada Tuhan, kepada suami, kepada anak-anak, kepada tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Setia. Setia. Makanya saya ingat dalam Maliaki pasal 2 ayat 15 atau 14. Janganlah orang tidak setia kepada istri masa mudanya. Artinya istrimu yang percaya pertama kau nikah itu sesuatu kematian apa? Karena Allah membenci perceraian. Ayat 16 bilang begitu. Janganlah tidak setia kepada istri masa mudamu. Artinya istri yang pertama kau nikah itu sesuatu kematian apa sudah? Jangan diganti lagi. Lainnya kalau Tuhan panggil dia duluan, tapi kasihan dia setengah mati rawat, masakan, cuci, setrikakan. Di kantor dia berdoa supaya kau berhasil dalam pekerjaanmu, kau sehat selamat sampai pulang. Sampai di kantor ada yang senggol. Apalagi kalau dia pakai parfum yang namanya Bapak kami. Wah, ini kesetiaan ini bisa luntur. Tidak boleh. Bagaimana biar hari ibu lewat lagi. Saya punya suami lebih ganteng. Biar Agnes mau juga lewat lagi. Selfie lebih cantik. Iya, selfie lebih cantik. Tidak ada yang lebih cantik dia. Tidak ada. Kadang-kadang dia bilang, Pak, tidak malu jalan dengan saya. Kenapa? Sebab badan subur, justru tambah gemuk, saya tambah cinta. Ini bukan bicara tipu.
mau gendong. Iya. Jadi kami dipercayakan untuk tentang rahasia, untuk menyampaikan rahasia firman itu. Kami semua hamba-hamba Tuhan harus punya integritas, dipercaya. Kemudian bicara tentang kepercayaan, berita firman Tuhan yang ditanggungkan kepada kita. Saya mau katakan buat kita berdua, kita harus bedakan. Kita memberitakan firman Tuhan dan kita berkampanye. Kalau kita kampanye itu apa? Kita menghati orang tuh kayak manis-manis, janji kalau saya jadi saya perhatikan, ya. Karena ambil hati orang, jadi bicara manis-manis. Kalau menyampaikan firman Tuhan tidak begitu. Tuhan bilang, kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar. Jangan susah mau manja-manja saja, mau sio-sio dia. Bapak kami, kapan dia mau berubah? Itu namanya sia-siakan kepercayaan yang Tuhan berikan. Ada kan? Iya, jangan. Itulah bagian daripada integritas, dipercaya sama Tuhan dan manusia. Saya mau cepat saja, karena sudah mau 30 menit. Ya, yang berikut pada ayatnya yang ketiga sampai ayat yang kelima, firman Tuhan. Bagiku sedikit sekali artinya, entah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malah diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu jangan menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang dirancangkan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian. Di akhir-akhir ini, kalau bicara penghakiman, saling menghakimi. Jangankan orang hamba Tuhan pun dihakimi. Paulus dia hamba Tuhan, dia dihakimi. Makanya dia tulis sesuai dengan fakta yang dia alami. Paulus pun dihakimi. Makanya dia bilang jangan hakimi. Kalau baca di bahasa saya, dia bilang jangan menghakimi hamba Tuhan. Terjemahan sederhana, jangan menghakimi. Tuhanlah yang berhak menghakimi mereka, dan kelak Tuhan akan memuliakan mereka. Jadi kita manusia jangan saling menghakimi. Stop sudah saling menghakimi. Sesama jemaat, sesama teman kita saling menghakimi. Sesama hamba Tuhan, kadang-kadang kita pun saling menghakimi. Waktu sebelum saya berangkat ke Biak, kami pernah sharing tentang tentang Timotius pasal 7 ayat 5 tentang penghakiman. Kan disitu bilang begini, jangan menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Kemudian ayat yang kelima, orang munafik keluarkan dahulu selumbar ke dalam matamu, keluarkan melihat dengan jelas boleh ke dalam mata saudara. Selumbar, ternyata saya belajar dalam bahasa Indonesia. Kalau Indonesia selumbar itu apa? Serpian kayu. Serpian kayu, kan kecil saja itu selumbar. Dan balon dan serpian kayu sama-sama bahannya sama, artinya sama-sama dari kayu, betul tidak? Tapi satu besar, satu kecil. Artinya apa? Ketemu semua ini punya kekurangan. Stop saling menghakimi sudah. Bahkan sampai hamba Tuhan pun dihakimi. Sedangkan Paulus bilang yang menghakimi hamba Tuhan yang menghakimi, yang menghakimi manusia, jemaat Tuhan yang menghakimi.
mata saudara. Bisa kita lihat kan? Para lalu balok 20 kali 25 dalam matanya. Kan? Nanti baca di kamus. Selumur itu artinya serpian. Serpian kayu. Berarti kecil. Jumlahnya daripada dengan balok. Tapi kalau betul tidak. Lihat orang kekurangan sedikit. Wah, cerita sana, cerita. Macam dia yang sudah paling benar. Tidak itu obsesi. Kalau di kalangan hamba Tuhan, dia jadi menghakimi di sini. Kalau bahasa hari-hari bilang menilai, kita pintar menilai hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini, dia hamba Tuhan setiap hari nanya bertabi. Coba lihat dia keluarga dulu. Coba lihat dia punya kehidupan dulu. Stop sudah. Stop. Paulus bilang nanti waktunya baru tuh. Belum waktu penghakiman. Nanti Tuhan yang menghakimi. Tapi kan kita saling menghakimi. Saya baca sekali lagi supaya jelas buat kita. Kata ayat 5, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Artinya Allah akan memuliakan orang sesuai dengan apa yang Tuhan lihat dari kehidupan dia selama dia. Betul tidak? Jadi stop sudah. Mereka tongkas kalau balok boga di mata tongku mata baru ketongkas keluar tatal kayu atau serpihan kayu dari tengah ampuh muat. Begitu tak? Jangan pintar tunjuk-tunjuk orang, jangan pintar hakimi orang. Kalau dengar berita tidak cari tahu dulu, tapi langsung divonis dia salah, dia sudah begini, sudah diyakini, ada tersebar. Orang ini begini orang. Firman Tuhan bilang penghati bagiannya manusia. Yang terakhir ayat yang ke-6. Ayat 6 saya baca dari pakai bahasa Indonesia hari-hari boleh. Itu jelas. Saya baca bahasa Indonesia sederhana ya, edisi 3. Dalam ajaran tadi, saudara-saudari, saya sudah memakai Apolos dan diri saya sendiri sebagai contoh untuk kalian. Saya melakukan itu supaya kalian bisa belajar prinsip ini. Taatlah hanya kepada yang tertulis dalam kitab suci. Jadi saya harap jangan ada lagi di antara kalian yang menganggap bahwa pelayan Tuhan yang satu lebih baik daripada pelayan yang lain. Ketok orang Kristen suka membanding-bandingkan hamba-hamba Tuhan. Halo? Mereka semua dipercaya Tuhan. Entah dia punya latar belakang pendidikan apa, tapi dia dipercaya Tuhan. Jangan banding-bandingkan hamba Tuhan. Kita tahu kelebihan masing-masing hamba Tuhan. Jadi sekarang banding-banding. Ya. Kalau ada yang punya latar belakang pendidikan akademisi atau teolog, ada yang benar-benar hanya bisa melayani karena kasih karunia. Biasanya jemaat kalau dia melayani luar biasa, memang kan. Tapi yang satu yang belum nyanyi, satu dia bilang apa saja. Kalau dia sudah
belajar siang malam sampai tertidur, berdoa belajar, tapi tetap saja tidak diakui. Tetap dibanding-bandingkan dengan yang lain. Anda keliru. Semua hamba Tuhan sama di mata Tuhan. Ya. Kaitan dengan ini, saya hamba Tuhan. Di depan saudara, saya minta maaf. Mungkin selama ini ada di antara Bapak Ibu jemaat yang kurang terberkati, atau sama sekali tidak terberkati dengan pelayanan saya. Saya minta maaf yang sebesar-besar, sedalam-dalam. Tapi harap dimaklumi bahwa saya bukan teolog atau akademisi. Tapi saya bisa melihat sampai hari ini hanya karena kasih karunia. Amin. Amin. Saya ulangi, saya bukan teolog atau akademisi, tapi saya dipakai Tuhan karena Tuhan memilih saya. Amin. Berdasarkan kasih karunia. Jadi kalau mau bandingkan saya dengan saya punya bos, Anda keliru. Isinya sampai 3, saya punya 1 pun 3. Nah, bandingkan saya dengan hamba Tuhan yang lain, Bapak Ibu Oleh, isinya 1. Saya sama sekali tidak. Dengan teman-teman hamba Tuhan yang lain, Pak Evan, Pak Thomas, Ibu Ramanis, mereka pernah saya pun tidak. Bayangkan, tapi saya bisa belajar apa? Karena kasih karunia. Harus dia bilang, syukuri, dia betul-betul tidak apa-apa, tapi dia bisa melayani. Harusnya, tapi jangan banding-bandingkan, Anda keliru. Ada amin? Iya. Berdosa tuh. Saya baca ayatnya. Firman Tuhan bilang begini. Saya ulangi. Dalam ajaran tadi, saya sudah memberikan dari sebagai contoh untuk kalian. Saya melakukan itu supaya kalian bisa belajar prinsip ini. Taatlah hanya pada apa yang tertulis dalam kitab suci. Kalau bahasa Indonesia aslinya bilang begini. Jangan melampaui apa yang tertulis. Artinya jangan melanggar firman Tuhan. Kalau membanding-bandingkan hamba Tuhan berarti Anda berdosa karena melanggar firman Tuhan. Makanya dia bilang jangan melampaui apa yang tertulis dalam kitab suci. Kalau bahasa sederhana, tapi bahasa aslinya bilang jangan melampaui apa yang tertulis. Jangan melanggar firman Tuhan supaya Anda jangan berdosa. Sudah tahu memang dia orangnya begitu, masih tetap dibanding-banding. Yang berdosa bukan saya, Anda yang berdosa, ya kan? Karena jangan melampaui, jangan melanggar firman Tuhan. Iya. Jadi firman Tuhan yang singkat hari ini, sekali lagi mohon maaf membuat Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, mohon maaf buat Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda selama tidak benar terberkati atau sama sekali kurang terberkati dengan pelayanan saya, minta maaf, tapi harap dimaklumi bahwa saya ini siapa. Ya, saya bukan teolog, saya bukan akademisi, saya bisa menyampaikan firman Tuhan. 3 hal penting di sini yang perlu kita perhatikan. Bahwa hamba Tuhan dan hamba yang dipercaya punya integritas. Yang kedua, jangan menghakimi atau jangan menilai hamba Tuhan. Dan yang ketiga, jangan membanding-bandingkan hamba Tuhan. Anda berdosa. Tolong berkati kita dengan firman.